Oke, jadi Anda pengen mengetahui pergerakan IHSG minggu ini? Baik, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu data-data sentimen yang akan mempengaruhi IHSG minggu ini. Let's go! Oke, jadi kita sudah tahu data-data ekonomi ataupun data-data sentimen regional yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG minggu ini. Jadi yang paling kita utamakan, yang paling mengancam untuk pergerakan IHSG minggu ini dan mungkin minggu-minggu depannya adalah PPKM. Perpanjangan dari PPKM cukup mengancam pergerakan ekonomi dan IHSG untuk minggu ini dan minggu-minggu ke depannya. Nah, tapi they all said all are reflected in charts. So, let's go for the charts. Jadi kita akan menggunakan analisa teknikal untuk melihat pergerakan IHSG minggu ini akan seperti apa. Oke, let's go. Nah, untuk menganalisa pergerakan IHSG minggu ini, kita perlu top down dulu dengan dimulai dari Dow Jones. Dow Jones adalah masih merupakan induk acuan sentimen market regional saat ini. Nah, jadi kita ketahui kemarin si Dow Jones sampai minus 2, sekian persen di minus 725 poin ya, kejatuhannya gap down gini. Saya belum tahu kenapa, yang jelas kita bisa lihat acuannya Dow Jones sebagai acuan untuk pergerakan IHSG besok ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita ambil aja support misalnya let's say dari sini ke sini. Nah, exactly over there ya. Kemudian juga mungkin dari yang di sini ya ke sini. Nah, kita bisa lihat Dow Jones kemarin kejatuhannya pun sudah mendekati support yang ini, support yang keduanya. Kemudian ditutup di support yang pertamanya. Jadi potensinya kemungkinan besar semua regional Asia pasti jatuh berguguran pagi ini. Untungnya kita sedang liburan. Nah, kita sedang liburan Idul Adha sehingga IHSG lolos dari kejatuhan. Tapi betul-betul lolos atau enggak kita belum tahu ya kan. Oke. Nah, kita langsung ke IHSG-nya aja. Oke. Nah, ini IHSG ya.
seperti kita ketahui, seperti yang pembahasan sebelum-sebelumnya, IHSG ini sebenarnya sedang dalam keadaan konsolidasi atau sideways. Oke, kita bisa lihat dari range yang terjadi ya. Kalau misalnya secara medium, nah konsolidasi IHSG itu berkisar di area 5889 sampai di sini 6135. Oke, jadi IHSG masih berkonsolidasi secara medium tuh di sini. Secara big picture-nya juga sebenarnya IHSG juga lagi konsolidasi lebih besar lagi di area-area sini. Nah, oke, ini secara mediumnya juga ya, 5730 hingga 6140. Oke, ya kan? Bigger picture-nya, Anda bisa lihat konsolidasi IHSG masih sideways sesudah rally kemarin ya, dari pertengahan tahun lalu sampai Desember. Sesudah itu terjadi kejatuhan di Januari, dan sampai sekarang sebenarnya IHSG pun masih konsolidasi dengan range yang sangat besar. Seperti di sini. Oke, dari 5725 hingga 6511. Oke, nah ini adalah pergerakan IHSG secara big picture-nya. Nah, kita kembali ke smaller picture-nya ya. IHSG sendiri berada di area support dan resistance. Saat ini, kemarin itu berada di area support, dan kita bisa bikin garis resistennya di sini. Bentar. Let's take it from here. Oke. Nah, IHSG bisa berada dalam konsolidasi yang tadi medium itu, yang minor itu masih di dalam range yang mulai kejepit di 5967 hingga area 6085 ini. Jadi kejatuhan IHSG kemungkinan besar akan tetap, walaupun hari ini libur, sentimen negatif dari Dow Jones menurut saya tetap akan memukul IHSG besok di openingnya, mungkin akan mencoba menjemput support di 5970-an ini, ataupun bahkan ke 5940-an ya, 5940-an sampai 5975 ini ya, sebelum akhirnya akan rebound. I don't know ya, menurut saya malam ini kemungkinan besar Dow Jones malah akan rebound dari sini, karena biasanya kejatuhan yang besar akan diikuti dengan technical rebound dulu. Minimum dia akan dalam waktu dekat, mungkin seminggu atau 2 minggu akan menutup gap ini ya. Nah, otomatis jika terjadi sentimen yang positif dari Dow Jones, penutupan Dow Jones malam ini, IHSG yang besok kemungkinan turun dulu akan rebound ke atas. Nah, anyway, jadi IHSG walaupun sedang tek-tok begini, tetap akan berada di konsolidasi range sideways yang seperti ini. Ya guys ya, jadi untuk sementara kita nggak bisa bilang bahwa IHSG sedang trending. No, IHSG sedang konsolidasi aja. Nah, otomatis seperti pembahasan sentimen-sentimen yang terjadi di menit sebelumnya, menit-menit awal video ini ya, itu pengaruh PPKM, apalagi perpanjangan PPKM akan tetap menjadi sentimen ataupun menjadi momok yang akan membuat IHSG tertekan lebih dalam. Otomatis jika IHSG tertekan, yang akan menderita mostly adalah saham-saham blue chip nantinya ya, saham-saham blue chip seperti banking, Astra, Telkom, dan lain-lainnya ya kan. Kapan saham-saham blue chip itu akan bangkit? Nah, sebenarnya ya kan, IHSG ini sedang menunggu area-area seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat seperti ini, nah IHSG ini sebenarnya pada saat Desember kemarin itu hampir aja recovery. Pada saat dia hampir keluar dari area konsolidasi yang di sini sebelum terjadi kejatuhan akibat COVID bulan Februari atau akhir Februari tahun lalu. Di sini mulai terjadi COVID, kasus COVID mulai meledak di sini ya, sehingga IHSG jatuh. Nah, support ini resisten inilah, resisten inilah yang akan menjadi tantangan untuk IHSG saat ini masih belum bisa rally. Jadi sampai saat ini karena urusan COVID masih belum beres, kita masih terjebak di resisten ini sebenarnya, ya kan? Jadi until we can make peace or live among the pandemic ya, mungkin kita butuh waktu untuk mampu keluar dari resisten ini nantinya. Nah, catat, jika nantinya kita mampu keluar dari resisten inilah, maka blue chip kembali akan berjaya. Meanwhile, sebelum ini terjadi, kita akan berada di area-area minor yang sideways ini. Oke.
Nah, untuk minor-minor sideways ini ada pembahasannya di video-video sebelumnya, yaitu mungkin Anda bisa memutar ulang video-video yang sedang hype tentang saham-saham teknologi dan saham-saham bank digital yang saya bahas di video sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya IHSG masih akan tertekan secara konsolidasi dalam tren sideways yang cukup besar. Oke, nah demikianlah analisa dan sentimen-sentimen yang ada untuk menjadi dasar membuat keputusan jual ataupun beli di saham-saham yang akan kita tradingkan di minggu ini untuk IHSG. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang lebih lagi dan bermanfaat untuk teman-teman. Ciao!